Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang ilmu pengobatan. Jadi, ilmu pengobatan itu bukanlah milik barat ataupun milik timur, tetapi pemiliknya adalah Tuhan Sang Pencipta. Jadi semua ilmu yang berserakan di muka bumi sumbernya sama, yaitu terletak di dalam kitab-kitab suci. Jadi kalau kita rajin menggalinya, maka kita akan menemukan hubungan satu ilmu dengan ilmu yang lain, keterkaitan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Maka kita di situ lebih jelas dan bisa memahaminya. Ilmu itu pada dasarnya dari Tuhan Sang Pencipta. Jadi tidak ada sedikit pun pertentangan di dalamnya. Jadi kalau ada pertentangan, bisa jadi salah satu ada yang salah. Bisa jadi dua-duanya salah. Bisa juga dua-duanya benar, tetapi belum bisa mengaitkan satu dan yang lainnya. Maka kita masuk ke konsep, ya. Maka muncullah konsep itu. Konsep pengobatan timur. Konsep pengobatan timur itu dia lebih menekankan pada pokok-pokok ilmu pengetahuan berdasarkan hukum alam secara global. Contohnya, kalau kita melihat sesuatu daerah itu dari sebuah peta, atau kita melihat sesuatu daerah itu dari atas, ya, dari atas, maka kita akan melihat dari mana datangnya penyakit serta kemana arahnya perjalanan penyakit. Maka kalau kita bicara tentang peta perjalanan penyakit, maka konsep itu adanya di kedokteran timur. Terus kalau konsep pengobatan barat, dia itu lebih detail rincian perjalanan penyakit. Ya, maksudnya dia itu lebih detail rincian penyakitnya. Sebagaimana orang berjalan di satu jalan. Contohnya, ya, orang berjalan di satu jalan itu maka dia lebih bisa melihat lebih detail lagi apa yang ada di sana. Contohnya nih, oh, di jalan itu ada rumah. Oh, di situ ada masjid. Oh, di ujung sana ada sawah. Oh, ada kali, gitu ya. Itu kalau konsep pengobatan barat. Maka nanti antara konsep pengobatan timur dan pengobatan barat itu saling melengkapi. Ya. Saling melengkapi. Contohnya, ada seseorang itu berjalan di satu jalan. Ada seseorang berjalan di satu jalan. Setelah dia berjalan dari awal sampai ke tengah jalan, terus dia berjalan terus sampai ke ujung jalan, maka nanti sampai ke ujung jalan dia bingung. Kok ternyata ada dua cabang yang berbeda antara pengobatan barat dan pengobatan timur. Bukankah ini nanti akan mengurangi kebingungan, ya, dan memangkas waktu perjalanan, waktu dalam belajar, bila konsep ini digabungkan antara konsep pengobatan barat dan konsep pengobatan timur itu. Maka inilah yang sering kami sebut
itu penggabungan teori barat dan teori timur, di mana perpaduan keduanya itu akan menghasilkan ilmu yang utuh dan lebih sempurna. Maka kalau kita pengen memahami ilmu holistik itu, maka konsep barat dan konsep timur itu tidak lagi diperdebatkan, karena satu kesatuan yang utuh. Kuncinya nanti keseimbangan fisik, psikis, dan mental. Titik beratnya bukan hanya mengobati ketika lagi sakit saja, tetapi lebih kepada pola hidup dan pencegahan penyakit. Maka inilah yang sering kami sebut penggabungan teori barat dan teori timur, di mana perpaduan keduanya itu akan menghasilkan ilmu yang utuh dan lebih sempurna. Maka itulah holistik, ya. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.